Dari info tips mengolah makanan, agar efisien penting untuk merencanakan dan menyiapkan makanan untuk sahur dan berbuka puasa. Metode meal preparation bisa menjadi solusinya. Dengan meal prep, Anda bisa menyiapkan bahan-bahan masakan dalam jumlah besar untuk periode waktu tertentu. Meal preparation merupakan metode menyiapkan bahan makanan dalam jumlah besar untuk dimasak atau dimatangkan ketika akan dikonsumsi. Cara ini populer karena dianggap lebih praktis dan makanan yang dikonsumsi tetap bergizi. Bahan-bahan masakan yang akan diolah umumnya sudah diolah hingga setengah jadi atau diberi bumbu. Kemudian makanan ditempatkan di dalam wadah khusus sebelum disimpan di dalam lemari pendingin. Meal prep bisa diterapkan pada bahan masakan apa saja, misalnya ikan, daging, dan sayuran. Metode meal prep ini cocok diterapkan pada bulan puasa. Putri Meirianti sudah menjajal cara ini. Ia sudah menyiapkan bahan masakan 1 minggu menjelang puasa. Sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak kecil, Putri merasa meal preparation sangat membantu. Biasanya, ia membuat menu makanan untuk seminggu ke depan. Dengan meal prep, hidangan untuk sahur dan berbuka tinggal diolah dengan cepat. Putri, kalau alasan kamu sebenarnya untuk masuk bulan Ramadan ya, ini sudah menyiapkan menu-menu jauh-jauh hari sebelumnya, kenapa sih? Soalnya biar waktunya lebih efisien aja sih Mbak, karena kan kita ini punya anak kecil ya, jadi kalau kita mau masak tuh kalau bisa sesimpel mungkin dan secepat mungkin sih. Kalau udah di preparation gini kan kita tinggal cemplung-cemplung aja di kompor. Nah, biasanya ini kamu gimana untuk pembagian menunya? Ini untuk buka sendiri atau sahur sendiri atau ada list-listnya nggak sih sebelumnya? Sebenarnya kalau di list pasti di list. Kalau untuk sahur sendiri aku prefer yang cuman goreng-goreng aja, jadi nggak yang terlalu ribet. Tapi kalau misalkan untuk bukanya, karena kita ada spare waktu untuk nyiapin buka, pasti yang menu-menu yang agak berat. Biasanya nyiapin untuk jangka waktu berapa lama nih? Aku pokoknya meal prep tuh tiap hari Minggu Mbak. Jadi aku pasti Sabtu sama Minggu itu pasti aku nyempetin belanja. Terus Minggunya aku pasti mulai nyiapin meal prep. Jadi aku tempat-tempatin. Oke, berarti untuk jangka waktu 1 minggu ke depan ya? Iya benar. Oke deh, udah jadi ya? Udah. Langsung habis itu ditutup langsung ke masuk freezer. Yep. Walaupun disiapkan dalam jumlah besar dan disimpan dalam jangka waktu tertentu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kandungan gizi pada makanan tetap terjaga. Menurut dosen teknologi pangan Universitas Ciputra Surabaya, tempat penyimpanan yang kedap udara untuk daging. Bahan makanan yang diberi bumbu atau melalui proses marinasi biasanya akan lebih tahan lama. Namun yang terpenting adalah jangan mencampur daging dan sayuran dalam satu wadah sekalipun disimpan di lemari pendingin. Contoh nih, misalnya kita meal prep 1 minggu, apakah boleh? Masih nggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi ada hal yang perlu diperhatikan, misalnya seperti apakah yang disiapkan itu bentuknya seperti apa? Apakah misalnya dia makanan yang masih segar begitu. Nah, segar itu apakah nanti kemudian pengolahannya akan langsung dikonsumsi secara segar, ataukah pengolahan dengan panas minimal, atau mungkin pengolahan dengan yang masih membutuhkan panas lama. Gitu. Misalnya contoh nih, kita 1 kali makan kita pengen ada proteinnya, kemudian ada sayur dan buah, misalnya begitu. Nah, kalau untuk sayur dan buah mungkin kan penyajiannya nanti kan akan panasnya minimal ya, mungkin cuma sekedar ditumis atau bahkan mungkin kalau bentuknya salad ya berarti langsung dimakan segar. Nah, sementara itu kemudian kita pengen menyajikan dengan ayam, let's say gitu ya, untuk sumber proteinnya. Nah, seperti protein seperti ayam begitu, ketika kita melakukan penyimpanannya, sebaiknya itu dilakukan terpisah dari sumber-sumber yang tadi yang akan dikonsumsi secara segar. Karena alasannya apa? Karena satu, yang pertama ada yang namanya cross contamination begitu ya, itu kontaminasi silang kalau misalnya kita menyimpan daging ayam mentah begitu, atau misalnya daging sapi mentah gitu dengan sayur-sayuran. Selain itu, agar bahan masakan awet, pastikan menyimpannya di suhu yang stabil. Walaupun bahan masakan yang disimpan di lemari pendingin atau freezer bisa bertahan lebih dari seminggu, pastikan makanan tidak berubah warna, tekstur atau bau sebelum diolah untuk disantap. Kia Clarissa, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.